Mobil Honda ini sangatlah ikonik, mulai dari namanya, performansnya, desain mobil, dan lainnya. Mobil ini benar-benar ikonik. Menariknya, Honda hampir selalu sukses membuat fansnya kesemsem dengan mobil ini. Dan ya, ini adalah Honda Civic. Honda Civic adalah mobil legendaris dari Honda. Bahkan sampai saat ini, pecinta Honda Civic di berbagai generasi masih sangat mencintai mobil Honda Civic. Nggak di Indonesia aja, di Jepang sendiri pun Honda Civic seperti memiliki kastanya tersendiri, yang mana ada sekelompok anak mobil Jepang melakukan kebut-kebutan di jalan tol dengan menggunakan Honda Civic, dan kegiatan ini disebut sebagai Kanjo Loop. Dengan adanya hal-hal tersebut, Honda Civic memang mobil yang sangat ikonik. Bahkan saking ikoniknya, mobil baru Honda Civic selalu ditunggu-tunggu oleh fansnya. Namun entah kenapa, makin modern Honda Civic malah terlihat semakin membosankan. Pertanyaannya, kenapa Honda Civic sekarang terlihat membosankan? Jadi Honda Civic lahir pada tahun 1972 sebagai mobil compact yang hemat bahan bakar dan andal. Kemudian seiring waktu, Civic berkembang lebih jauh, dari mobil yang hemat bahan bakar menjadi mobil yang bertenaga dan stylish. Generasi keempat dan kelima Civic ada di tahun 1980-an dan 1990-an. Mulai dari generasi ini, Honda Civic mulai menarik perhatian banyak orang termasuk penggemar balap dan modifikasi. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena bobot Honda Civic cukup ringan, handling yang tajam, dan mesin yang mudah di-upgrade. Kemudian setelah itu, Civic generasi ke-6 dan ke-7 akhirnya diluncurkan oleh Honda. Dan ya, Honda Civic generasi ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai mobil anak muda. Dan Civic SI dan Type R langsung menjadi ikon, yang mana Civic generasi ini menggunakan mesin VTEC yang responsif dan desain yang agresif. Bahkan di tahun 2000-an, Civic tetap menjadi pilihan utama bagi orang yang ingin membeli mobil sport terjangkau. Namun mulai dari generasi ke-10 hingga yang terbaru, Civic mulai terasa biasa aja alias kehilangan jati dirinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, Honda Civic seperti kehilangan identitas. Jadi salah satu aspek utama yang membuat banyak orang kecewa adalah desainnya. Civic dari dulu dikenal dengan bentuk yang unik dan agresif, dengan elemen desain yang membuatnya terlihat berbeda dari mobil lain. Namun generasi terbaru dari Civic justru terlihat lebih kalem dan terlalu mainstream. Kita ambil contoh Civic generasi ke-11 misalnya. Civic generasi ini sudah kehilangan banyak elemen desain tajam yang ada di generasi sebelumnya. Bahkan banyak yang bilang Civic Gen ini udah kayak mobil bapak-bapak pada umumnya. Kasarnya udah nggak ada bedanya dengan mobil dari merek lain. Coba kita bandingkan desainnya dari masa ke masa. Jika kita lihat perkembangan desain Honda Civic, kita bisa melihat satu hal yang pasti. Desainnya semakin konservatif. Kita ambil contoh di Civic EK sampai FD. Di generasi Civic ini, mereka semua memiliki tampilan yang agresif, aerodinamis, dan terasa berani. Bahkan Civic FC Turbo masih memiliki sudut-sudut tajam yang memberikan kesan sporty. Namun setelah itu kita lihat desain Civic FE. Desainnya berubah total, dari yang sporty jadi ke elegan. Yang berarti Civic sekarang sudah kehilangan karakter khas Civicnya yang agresif. Bahkan kalau kita lihat sekilas, ini mobil bukan kayak Honda Civic, melainkan kayak Honda Accord, yang mana desainnya seperti lebih formal dan kurang mengundang hasrat para penggemar otomotif. Ya, desain adalah faktor utama yang membuat Honda Civic seakan-akan sekarang membosankan. Namun selain desain, mesinnya pun juga begitu, membosankan. Kalau kita mau bicara Civic generasi lama, satu hal yang langsung terlintas di pikiran penggemar otomotif adalah teknologi VTEC yang digunakan di mesin-mesin seperti B16B di Civic EK9 dan K20A di Civic FD2 Type R. Di generasi Civic tersebut, kita bisa jadikan sebagai contoh sempurna bagaimana VTEC bisa menciptakan sensasi berkendara yang luar biasa. Yang mana di mobil Civic tersebut, ketika pengendara menginjak pedal gas secara spontan, jarum RPM akan dengan mudah melewati angka tertentu. Selain itu, ketika VTEC aktif, ini akan langsung memberikan dorongan tenaga ekstra yang terasa dramatis. Menariknya, hal ini bisa membuat pengemudi merasa benar-benar terhubung dengan mobil. Bahkan banyak user Civic di era itu yang bilang, mengendarai Civic bukan sekedar soal spesifikasi di atas kertas, tapi juga soal rasa dan pengalaman. Dengan adanya hal tersebut, banyak yang menyebut mesin-mesin ini sebagai soulful engine atau mesin yang punya jiwa. Bahkan di luar varian Type R, model-model seperti Civic SI dan Civic SI-R juga punya karakter sporty yang jelas, dengan respon gas yang tajam dan bobot kendaraan yang ringan sehingga selalu terasa lincah saat dikendarai.
Ya, naturally aspirate adalah segalanya di Honda Civic. Namun ketika Honda memperkenalkan VTEC Turbo di Civic FC, semua mulai terasa kehilangan karakteristik Honda Civic. Memang, mesin turbo bisa memberikan tenaga yang lebih instan, tetapi sayangnya dengan turbo, mesin Honda Civic tidak lagi bisa memiliki drama dan sensasi yang sama seperti mesin NA VTEC. Apa yang bikin beda? Tentu aja sensasi berkendaranya. Jika dahulu pengemudi harus berusaha untuk mendapatkan tenaga maksimal dengan menjaga putaran mesin tinggi, namun dengan turbo, tenaga bisa datang lebih cepat dan linear. Dan hal ini bagi sebagian orang terasa membosankan. Tapi kan masih menggunakan VTEC, kenapa bisa membosankan? Memang, Honda tetap menggunakan teknologi VTEC pada mesin turbo ini, tapi fungsinya lebih untuk efisiensi, bukan untuk performa agresif seperti dulu. Akibatnya, meskipun lebih cepat, Civic terbaru tidak lagi memberikan pengalaman berkendara yang terasa hidup. Apalagi kalau ngomongin Civic SE, rasa berkendaranya banyak yang bilang seperti membawa mobil sedan pada umumnya. Tidak ada bedanya dengan produsen lainnya. Namun selain mesin, banyak yang mengeluhkan juga transmisi manual mulai dihilangkan di beberapa varian. Civic dari dulu adalah salah satu pilihan mobil terbaik bagi pengemudi yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang lebih melibatkan skill. Namun saat ini dengan pilihan transmisi yang terbatas dan hanya berorientasi pada efisiensi, tentu aja keseruan berkendara Honda Civic lagi dan lagi hilang. Namun kenapa Honda merubah Civic dari mobil anak muda yang keren menjadi mobil bapak-bapak yang membosankan? Untuk menjawab hal ini, sepertinya Honda mengikuti tren pasar yang saat ini sudah lebih mengutamakan kenyamanan daripada pengalaman berkendara yang seru. Kita bisa lihat di Honda Civic FE, semuanya tentang kenyamanan bukan performance. Sebagai contoh di suspensinya, suspensi Civic FE lebih disetel untuk kenyamanan bukan untuk performa. Memang hal ini bisa menjadikan mobil ini lebih enak digunakan untuk perjalanan jauh atau penggunaan harian. Tapi bagi mereka yang mencari sensasi sporty, ini adalah sebuah langkah mundur. Selain itu, fitur-fitur canggih yang ada di Civic seperti Honda Sensing memang bisa meningkatkan aspek keselamatan dan kemudahan berkendara. Tapi di sisi lain, teknologi ini bisa membuat pengalaman berkendara jadi terasa lebih dikendalikan oleh mobil, bukan oleh pengemudi. Intinya, Civic adalah simbol dari performa dan jiwa. Memang kata-kata itu terasa lebay, tapi tidak sedikit pengguna Civic yang mengatakan hal itu. Namun apakah Civic sekarang benar-benar membosankan? Jika kalian pecinta performa dan rasa berkendara asli, jawabannya tentu aja iya. Namun jika kalian yang berjiwa tua dan pengen kenyamanan aja, tentu aja Civic sekarang jauh lebih baik daripada Civic generasi sebelumnya. Memang masih ada Type R yang masih bisa memberikan performa, tapi tetap aja performa Type R saat ini tidak bisa disamakan dengan performa Civic dulu yang masih asli. Jadi yang bilang Civic sekarang membosankan tentu aja adalah orang-orang yang sudah memiliki koneksi antara dia dan Honda Civic-nya. Buat kalian yang pernah ngerasain naik Honda Civic minimal FD, kalian pasti akan paham kenapa Honda Civic saat ini sudah agak membosankan jika dibandingkan Civic dulu. Dan iya, banyak orang yang suka Civic lebih memilih membeli mobil Civic zaman dulu daripada yang terbaru untuk mendapatkan sensasi berkendara yang asli. Makanya harga bekas Honda Civic sangat stabil di pasaran saat ini. Namun apakah Honda akan memberikan Civic asli seperti dulu lagi di pasar mendatang? Jawabannya mungkin aja. Namun saat ini Honda masih kepentok regulasi yang sangat ketat mengenai emisi. Jika Honda belum bisa mengatasi hal ini, kemungkinan Civic akan semakin membosankan di tahun-tahun mendatang. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.